Aku tidak butuh tisumu, nak. Pergi. Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibirku, dingin dan tajam seperti sembilu. Aku bahkan tidak menoleh. Jemariku masih sibuk mengusap layar iPad yang menampilkan grafik saham perusahaanku yang sedang merosot. Namun, ketukan kecil di kaca mobil Mercedes Maybachku tidak kunjung berhenti. Ketukan itu pelan, ragu, namun terasa begitu gigih. Di luar sana, Jakarta sedang memuntahkan amarahnya melalui hujan badai yang sangat pekat. Aku menghela napas kasar, lalu menurunkan kaca mobil hanya beberapa sentimeter untuk mengusir bocah pengganggu itu. Aroma aspal basah dan polusi langsung menyerbu masuk ke dalam kabin mobilku yang harum parfum Perancis. Di sana, berdiri seorang bocah laki-laki, mungkin berusia 10 tahun. Tubuhnya kurus kering, hanya dibalut kaos tipis yang sudah berubah warna menjadi abu-abu kecoklatan. Rambutnya lepek menempel di dahi, dan air hujan mengalir masuk ke matanya yang besar. Tolong, tante, 1 bungkus saja. Untuk obat adik saya. Suaranya parau, tenggelam di antara gemuruh petir dan klakson kendaraan yang saling bersahutan di perempatan lampu merah. Aku sudah siap mengeluarkan lembaran uang 50.000 untuk mengusirnya tanpa mengambil tisu murah itu, saat sebuah kilatan petir menyambar di langit dan menerangi sosok kecil di depanku. Saat itulah, duniaku seolah berhenti berputar. Oksigen di paru-paruku mendadak hilang. Di leher bocah penjual tisu itu, melingkar sebuah rantai perak tipis yang sudah menghitam dimakan usia. Di ujung rantai itu, sebuah liontin kecil berbentuk matahari tergantung dengan satu ukiran nama yang sangat kukenal. Aditya. Itu bukan sekadar kalung. Itu adalah janji yang aku bisikan 10 tahun lalu di sebuah bangsal rumah sakit yang dingin, sebelum seseorang merenggut bayiku dari pelukanku saat aku masih setengah sadar akibat bius pasca operasi. Mereka bilang bayiku tidak selamat karena kegagalan pernapasan. Mereka bilang jasadnya sudah dikuburkan secara massal karena terjadi kebakaran di ruang jenazah malam itu. Selama 10 tahun, aku hidup dalam kebohongan yang dibangun dengan sangat rapi oleh orang-orang yang paling aku percayai. Kalung itu. Suaraku tercekat, nyaris tak terdengar. Aku membuka pintu mobil dengan kasar, mengabaikan hujan yang langsung membasahi setelan jas mahalku. Aku mencengkeram bahu kecil bocah itu, mataku menatap liar ke arah liontin perak tersebut. Ya Tuhan, goresan kecil di sudut liontin itu, bekas cakra mesin saat pembuatannya, masih ada di sana. Ini adalah kalung custom yang hanya ada 1 di dunia. Dari mana kamu dapat kalung ini, nak? Siapa namamu? Desakku dengan suara gemetar, air mataku kini bercampur dengan air hujan yang deras. Bocah itu tampak ketakutan. Dia berusaha mundur, matanya yang besar memancarkan trauma yang mendalam. Ini dari ibu. Katanya, ini satu-satunya harta yang saya punya sejak lahir. Nama saya Dewa, tante. Tolong lepas, tante, saya harus jualan. Hatiku hancur berkeping-keping. Puncak pengkhianatan ini mulai terlihat jelas. 10 tahun aku menyumbangkan miliaran rupiah ke panti asuhan dan rumah sakit, mencari penebusan atas rasa bersalah karena gagal menjaga bayiku, sementara bayiku sendiri ternyata dibuang ke jalanan untuk memeras keringat di bawah terik matahari dan hujan badai. Seseorang telah dengan sengaja memisahkan kami, mencuri identitasnya, dan menjadikannya sampah jalanan agar aku tidak pernah menemukannya. Penonton yang terhormat, di balik kesuksesanku sebagai wanita paling berpengaruh di negeri ini, tersimpan sebuah tragedi keluarga yang menjijikkan. Anakku yang seharusnya mewarisi tahta bisnis besar ini, kini berdiri di depanku dengan kaki telanjang, menawarkan tisu seharga 5.000 rupiah demi menyambung nyawa. Dan yang paling mengerikan adalah kenyataan bahwa satu-satunya orang yang memiliki akses ke ruang bayi malam itu, satu-satunya orang yang memintaku merelakan kepergian bayiku tanpa melihat jasadnya, adalah ibu mertuaku sendiri, wanita yang selama ini kusembah dan kuhormati sebagai malaikat dalam hidupku. Rahasia besar ini baru saja dimulai. Aku akan meruntuhkan setiap orang yang terlibat dalam penculikan ini, meski itu berarti aku harus menghancurkan keluargaku sendiri. Sebelum lanjut, dari kota mana Anda menyimak kisah luar biasa ini? Tulis di kolom komentar ya. Hujan semakin membabi buta, seolah-olah langit Jakarta ikut murka menyaksikan ketidakadilan yang baru saja terbentang di depan mataku. Tanganku yang biasanya kokoh saat menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah, kini bergetar hebat saat memegang bahu kecil Dewa. Bocah itu menggigil, bukan hanya karena hawa dingin yang menusuk tulang,
tapi karena ketakutan melihat reaksiku yang meledak-ledak. Di mata kecilnya, aku hanyalah seorang wanita asing kaya raya yang tiba-tiba kehilangan akal sehat di tengah jalan raya. Dewa, ikut tante sekarang. Tante tidak akan menyakitimu, bisikku, berusaha melembutkan suara di tengah deru badai. Dia menggeleng kuat-kuat. Tidak bisa, tante. Kalau saya tidak bawa uang obat untuk adik, ibu akan marah besar. Saya bisa dipukul lagi. Dada ini terasa seperti dihantam palu godam. Dipukul? Anakku, darah dagingku yang seharusnya tidur di atas sepresutra dan menempuh pendidikan terbaik di dunia, justru hidup di bawah ancaman kekerasan demi selembar uang receh. Aku merogoh dompetku, mengambil seluruh tumpukan uang kertas merah yang ada di sana, mungkin ada sekitar 5 juta rupiah, dan menjejalkannya ke kantong plastik tempat ia menyimpan tisu. Ini, ambil semuanya. Ini cukup untuk obat adikmu dan ribuan bungkus tisumu. Sekarang, ikut tante. Tante butuh bicara dengan ibumu, tegasku tanpa kompromi. Bocah itu terpana melihat tumpukan uang yang nilainya mungkin lebih besar dari total pendapatan tahunannya. Dengan ragu, ia akhirnya masuk ke dalam mobil mewahku. Interior kulit yang mahal seketika basah dan kotor oleh lumpur dari kakinya, tapi aku tidak peduli. Jika mobil ini harus hancur sekalipun, itu tidak ada artinya dibanding 1 detik waktu yang hilang bersamanya selama 10 tahun ini. Sepanjang perjalanan menuju alamat yang ia tunjukkan di pinggiran daerah kumuh dekat bantaran kali, pikiranku terbang ke masa lalu. Kisah nyata hidupku ini dimulai 10 tahun yang lalu di Rumah Sakit Medika Kencana. Saat itu, aku adalah menantu idaman dari keluarga konglomerat Hadiningrat. Mertuaku, Ibu Sofia, selalu bersikap sangat protektif selama kehamilanku. Namun, setelah persalinan sesar yang melelahkan, aku tertidur karena pengaruh bius. Ketika terbangun, suamiku, Bram, menangis di sampingku, mengatakan bahwa bayi laki-laki kami, Aditya, meninggal karena gagal napas. Ibu Sofialah yang mengurus seluruh administrasi jenazah hingga pemakaman, dengan alasan aku terlalu lemah untuk menghadapi kenyataan pahit itu. Betapa bodohnya aku. Kisah kehidupan ini ternyata hanyalah skenario busuk yang disusun rapi. Kalung perak itu adalah kuncinya. Kalung itu aku pesan khusus dari pengrajin perak di Italia, dengan ukiran matahari yang melambangkan cahaya dalam hidupku. Aku memasangkannya di leher bayi kecilku sesaat setelah ia lahir, saat suster memberiku waktu 5 menit untuk menyusuinya sebelum ia dibawa ke ruang observasi. Tidak ada yang tahu tentang kalung itu kecuali aku dan Tuhan. Mobil kami berhenti di sebuah gang sempit yang hanya bisa dilewati 1 motor. Bau sampah busuk menyengat hidung. Dewa menunjuk sebuah gubuk kayu dengan atap seng yang berkarat. Itu rumah saya, tante. Aku turun dengan langkah penuh amarah. Di dalam gubuk itu, aku menemukan seorang wanita parubaya dengan wajah kasar sedang menghitung uang di atas dipan bambu. Di sudut ruangan, seorang anak perempuan kecil terbaring lemah dengan kompres di dahi. Dewa, kenapa cepat sekali pulang? Mana tisunya? Teriak wanita itu tanpa menoleh. Dia tidak jualan tisu lagi hari ini, sahutku dingin sambil melangkah masuk. Wanita itu tersentak. Ia berdiri, matanya menatapku dengan curiga sekaligus tamak melihat pakaian mahalku. Siapa kamu? Mau apa masuk rumah orang sembarangan? Aku tidak menjawab. Pandanganku tertuju pada sebuah kotak kayu tua di bawah dipan. Dengan naluri yang tajam, aku menendang kotak itu hingga terbuka. Di dalamnya, aku melihat beberapa lembar kain bayi yang sudah kusam, namun aku mengenali bordiran inisial A di sudutnya. Itu adalah perlengkapan bayi yang aku siapkan 10 tahun lalu. Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan bocah ini? Aku mencengkeram kerah bajunya. Jangan berbohong, atau aku pastikan malam ini kamu membusuk di penjara. Wanita itu gemetar, namun ia mencoba melawan. Apa-apaan ini? Dia anakku. Aku yang melahirkannya. Bohong, teriakku sambil menarik kalung di leher Dewa. Kalung ini adalah bukti. Ini kalung milik putraku yang hilang 10 tahun lalu. Katakan padaku, siapa yang memberimu bayi ini 10 tahun lalu di Rumah Sakit Medika Kencana? Mendengar nama rumah sakit itu, wajah wanita itu mendadak pucat pasi. Ia jatuh terduduk di tanah. Saya hanya disuruh, tante. Seorang wanita tua kaya datang ke kampung kami 10 tahun lalu.
Dia membawa bayi laki-laki dan memberi saya uang banyak. Dia bilang, bawa bayi ini jauh-jauh, jangan pernah muncul lagi di kota, dan pastikan bayi ini tidak pernah sekolah agar tetap menjadi orang rendahan. Air mataku tumpah. Ini adalah kisah inspiratif tentang bertahan hidup bagi dewa, namun bagi aku, ini adalah pengkhianatan paling berdarah. Mertuaku, Ibu Sofia, bukan hanya menculik cucunya sendiri, tapi dia dengan sengaja merancang agar cucunya hidup dalam kemelaratan paling hina. Dia ingin Aditya lenyap dari silsilah keluarga, kemungkinan besar agar harta warisan jatuh sepenuhnya ke tangan adik iparku, anak emasnya. Siapa nama wanita tua itu? Tanyaku dengan suara rendah yang penuh ancaman. Dia tidak menyebutkan nama. Tapi dia datang dengan mobil mewah warna hitam dengan plat nomor belakang, HDS. Dia bilang dia nyonya besar dari keluarga Hadiningrat. Duniaku runtuh sekali lagi. Hadiningrat dinasti Skuad. Itu adalah plat nomor khusus koleksi mobil mertuaku. Keyakinanku kini mencapai 100%. Inilah Tahir yang mempertemukan kami kembali. Perjuangan 10 tahunku mencari ketenangan batin akhirnya terjawab di sebuah gubuk kumuh ini. Aku segera memeluk dewa. Bocah itu menangis bingung. Tante, jadi tante ini ibu saya yang asli? Iya, sayang. Maafkan ibu. Ibu tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Janjiku sambil mendekapnya erat. Aku segera menelepon tim keamananku. Bawa 5 mobil ke lokasi ini. Amankan wanita ini, bawa anak perempuan itu ke rumah sakit terbaik, dan siapkan pengacara paling kejam di negara ini. Kita akan menuju rumah utama Hadiningrat. Malam ini, sebuah rahasia besar akan diledakkan tepat di muka mereka. Dalam perjalanan kembali ke rumah utama, aku menatap dewa yang tertidur karena kelelahan di kursi belakang. Wajahnya adalah salinan sempurna dari suamiku, Bram. Bagaimana mungkin Bram tidak menyadarinya? Atau, apakah Bram juga terlibat? Pikiran itu membuat hatiku semakin perih. Jika suamiku sendiri terlibat dalam kisah kehidupan yang tragis ini, maka aku tidak akan segan-segan menghancurkan hidupnya juga. Kami tiba di gerbang rumah megah keluarga Hadiningrat. Para penjaga terkejut melihatku turun dengan penampilan berantakan, basah kuyup, sambil menggandeng seorang bocah jalanan. Aku menendang pintu jati raksasa itu hingga terbuka lebar. Di ruang tengah, Ibu Sofia sedang menyesap teh melati dengan tenang, sementara Bram sedang membaca koran. Arini, apa-apaan ini? Siapa anak kotor ini? Tanya Ibu Sofia dengan nada angkuh yang biasa ia gunakan. Aku tidak berbicara. Aku hanya melangkah maju, menarik dewa ke tengah ruangan yang terang benderang oleh lampu kristal, dan melepaskan kalung perak itu dari lehernya. Aku membanting kalung itu ke atas meja kaca di depan Ibu Sofia. Suara denting perak itu menggema, seiring dengan wajah Ibu Sofia yang berubah dari angkuh menjadi pucat mayat seolah-olah ia baru saja melihat hantu dari masa lalu. 10 tahun, Ibu Sofia. Suaraku bergetar oleh amarah yang tertahan. 10 tahun ibu membuang cucu ibu sendiri ke jalanan. 10 tahun ibu berbohong bahwa anakku sudah mati. Malam ini, kisah nyata ini berakhir. Dan aku pastikan, ibulah yang akan membusuk di dalam penjara. Bram berdiri dengan bingung. Arini, apa maksudmu? Kalung itu, bukankah itu kalung yang kamu pesan untuk Aditya? Tanya pada ibumu, Bram. Tanya pada ibumu yang iblis ini. Teriakku sambil menunjuk wajah Ibu Sofia yang kini mulai gemetar hebat. Inilah awal dari storytelling berdarah yang akan mengubah sejarah keluarga Hadiningrat. Aku, Arini, yang selama ini mereka anggap sebagai menantu penurut, kini berubah menjadi singa betina yang akan mengambil kembali apa yang menjadi hak putraku. Tidak ada lagi motivasi untuk bersikap baik. Hanya ada satu tujuan, pembalasan dendam yang sempurna. Setiap detik yang dihabiskan dewa di jalanan akan aku bayar dengan setiap detik kehancuran hidup mereka. Inilah kasih ibu yang sesungguhnya. Aku akan menunjukkan pada dunia bahwa seorang ibu yang kehilangan anaknya adalah musuh yang paling berbahaya di muka bumi ini. Ibu Sofia tertegun, cangkir porselen di tangannya bergetar hingga teh melati yang hangat tumpah membasahi gaun sutranya yang mahal. Dia mencoba membangun kembali benteng keangkuhannya, namun sorot matanya yang liar tidak bisa menipu siapapun. Di sampingnya, Bram tampak seperti orang linglung, matanya beralih dari kalung perak itu ke arah dewa, lalu ke arahku. Arini,
bicaralah dengan kepala dingin. Siapa anak ini? Kenapa wajahnya? Suara Bram menghilang di ujung kalimat. Dia akhirnya menyadari kemiripan yang luar biasa itu. Garis rahang, bentuk mata, bahkan tanda lahir kecil di dekat telinga kiri Dewa, adalah jiplakan sempurna dari foto masa kecil Bram. Kepala dingin. Bram? Aku tertawa sinis, sebuah tawa yang penuh dengan rasa sakit dan kebencian. Selama 10 tahun aku menangis di atas makam kosong. Selama 10 tahun aku menyalahkan diriku sendiri atas kematian anakku. Dan selama itu pula, ibumu, wanita yang kamu anggap suci ini, menaruh darah dagingmu di tangan preman jalanan untuk menjadi peminta-minta. Ibu Sofia tiba-tiba berdiri, mencoba meraih kewibawaannya yang runtuh. Cukup. Arini, kau sudah gila karena depresi berkepanjangan. Kau membawa anak jalanan dari antah berantah dan menuduhku melakukan hal keji? Kalung itu bisa saja dicuri oleh seseorang 10 tahun lalu. Jangan menghina kehormatan keluarga Hadiningrat. Kehormatan? Aku melangkah maju, mendorong Dewa sedikit ke belakang agar dia tidak terkena percikan kemarahanku. Kehormatan macam apa yang dibangun di atas penderitaan seorang bayi? Aku baru saja kembali dari gubuk di bantaran kali. Aku sudah menangkap wanita yang kau bayar untuk membuang Aditya. Dia punya semua bukti, termasuk uang muka yang kau berikan dengan amplop berlambang perusahaan kita. Jangan coba-coba mengelak, Sofia. Bram jatuh terduduk di sofa, kepalanya tertunduk di antara kedua tangannya. Ibu, benarkah itu? Benarkah Aditya masih hidup? Ibu Sofia terdiam. Kebisuan itu adalah pengakuan paling mengerikan yang pernah kudengar. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Dewa mencengkeram ujung bajuku. Tubuhnya masih bergetar. Dia menatap kemewahan rumah ini dengan tatapan asing dan penuh luka. Baginya, rumah ini bukan surga. Rumah ini adalah tempat tinggal para iblis yang telah mencuri 10 tahun kebahagiaannya. Dewa, jangan takut. Ibu di sini, bisikku sambil mengusap kepalanya. Ini adalah kasih ibu yang baru saja menemukan kembali dunianya yang hilang. Namun, drama ini belum berakhir. Saat aku hendak memanggil polisi yang sudah menunggu di luar gerbang, pintu depan terbuka kasar. Adik iparku, Rian, masuk dengan wajah panik. Dia melihat Dewa, melihat kalung itu, dan seketika wajahnya pucat pasi. Inilah pengkhianatan berlapis yang selama ini tersembunyi. Rian adalah orang yang paling diuntungkan jika Aditya tidak ada, karena dia adalah pewaris tunggal setelah Bram jika tidak ada keturunan langsung. Apa yang terjadi di sini? Kenapa ada anak kotor di ruang tamu kita? Rian mencoba bersikap biasa, namun suaranya pecah. Anak kotor ini adalah keponakanmu, Rian. Anak laki-laki yang kau dan ibumu singkirkan demi harta warisan. Tudingku tajam. Jangan pikir aku tidak tahu keterlibatanmu. Aku sudah menyewa detektif swasta terbaik sejak aku melihat kalung ini di perempatan jalan tadi. Semua aliran dana dari rekening pribadimu ke perantara penculikan sudah aku lacak. Rian mencoba melarikan diri, namun 2 petugas keamananku yang berpakaian preman langsung meringkusnya di pintu masuk. Ibu Sofia menjerit, memohon agar aku melepaskan anak kesayangannya. Inilah perjuangan yang sesungguhnya. Aku tidak hanya melawan satu orang, tapi sebuah sistem kekuasaan keluarga yang korup dan haus harta. Arini, tolong demi nama baik Bram, jangan bawa ini ke polisi. Kita selesaikan secara kekeluargaan. Ratap Ibu Sofia, kini ia bersimpuh di kakiku. Keangkuhannya telah menguap, berganti dengan kehinaan yang nyata. Kekeluargaan? Aku menarik kakiku dari genggamannya. Di mana rasa kekeluargaanmu saat kau membiarkan Aditya kedinginan di jalanan? Di mana rasa kekeluargaanmu saat kau membiarkan dia dipukuli karena tidak menjual cukup tisu? Tidak ada maaf, Sofia. Tidak untukmu, tidak untuk Rian. Aku menoleh ke arah Bram yang masih membatu. Dan kau, Bram, jika kau punya sedikit saja nyali sebagai seorang ayah, kau akan membiarkan hukum menyeret ibumu sendiri. Jika kau menghalangi, maka kau juga adalah musuhku. Bram mengangkat wajahnya. Matanya merah karena tangisan dan amarah. Dia berdiri, berjalan perlahan menuju Dewa, atau Aditya. Dia berlutut di depan bocah itu, mencoba menyentuh tangannya, namun Dewa menarik diri dengan ketakutan. Itulah tamparan paling keras bagi Bram.
Anak kandungnya sendiri menganggapnya sebagai orang asing yang berbahaya. Maafkan papa, nak. Maafkan papa, tangis Bram pecah. Malam itu, rumah mewah Hadiningrat berubah menjadi tempat kejadian perkara. Polisi membawa Ibu Sofia dan Rian dengan borgol di tangan mereka. Kilatan lampu kamera wartawan, yang entah bagaimana sudah mencium bau skandal ini, mulai memenuhi gerbang depan. Aku tidak peduli. Aku membawa Dewa naik ke lantai atas, ke kamar yang selama 10 tahun ini aku biarkan kosong namun selalu bersih. Kamar bayi yang seharusnya menjadi tempatnya tumbuh. Aku memandikan Dewa dengan air hangat, membersihkan sisa-sisa debu jalanan dari kulitnya yang kurus. Saat aku menggosok punggungnya, aku melihat bekas luka cambukan kecil yang sudah lama mengering. Hatiku perih, seolah-olah cambukan itu mendarat di jiwaku sendiri. Inilah kisah kehidupan yang sangat pahit, namun malam ini, pembersihan dimulai. Tante Ibu, suara Dewa memecah keheningan. Apakah saya benar-benar tidak perlu jualan tisu lagi besok? Aku memeluknya erat, membiarkan tetesan air mataku jatuh ke bahunya. Tidak, sayang. Tidak akan pernah lagi. Kau akan sekolah, kau akan bermain, dan kau akan menjadi apapun yang kau inginkan. Ibu janji. Ini adalah motivasi terbesarku sekarang. Aku akan menggunakan seluruh kekayaan dan kekuasaanku untuk memastikan setiap orang yang menyakiti anakku mendapatkan balasan yang setimpal. Dunia miliarderku mungkin runtuh karena skandal ini, namun di atas reruntuhan itu, aku akan membangun hidup baru untuk Aditya. Ibu, kalungnya boleh saya simpan? Tanyanya sambil memegang liontin matahari itu. Tentu, nak. Kalung itu adalah kompasmu. Kalung itu yang menuntunmu kembali pulang ke pelukan ibu. Jawabku lembut. Malam semakin larut, namun aku tidak bisa memejamkan mata. Di luar, Bram duduk di depan pintu kamar, tidak berani masuk, hanya bisa meratap dalam penyesalan. Aku tahu, jalan menuju pemulihan trauma Aditya akan sangat panjang. Tapi dengan Tahir yang sudah mempertemukan kami, aku yakin storytelling hidup kami ke depannya akan penuh dengan kesembuhan. Besok, aku akan membawa Aditya ke laboratorium untuk tes DNA resmi demi keperluan hukum, meski hatiku tidak butuh bukti apapun lagi. Besok, aku juga akan memulai proses perceraian dengan Bram jika dia tidak bisa membuktikan bahwa dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku tidak bisa hidup dengan pria yang darahnya mengalir dari seorang wanita iblis, kecuali dia membuktikan kesetiaannya hanya pada putra kami. Inilah kisah nyata tentang seorang miliarder yang kehilangan segalanya hanya untuk menyadari bahwa segalanya itu tidak berarti apa-apa dibandingkan selembar tisu dan sebuah kalung perak di leher seorang bocah jalanan. Fajar menyingsing di ufuk timur Jakarta, namun kegelapan di dalam rumah mewah Hadiningrat seolah enggan beranjak. Kamar utama yang luas itu terasa seperti penjara kaca. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap Aditya yang terlelap dengan napas yang masih sedikit tersengal, sisa dari trauma panjang di jalanan. Tangannya yang mungil masih mencengkeram erat ujung selimut sutra, seolah takut jika ia melepaskannya, ia akan terbangun kembali di emperan toko yang dingin. Inilah kisah nyata yang tak pernah kubayangkan. 10 tahun aku membangun kerajaan bisnis, memimpin ribuan karyawan, dan mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Namun aku gagal menyadari bahwa hartaku yang paling berharga sedang disiksa oleh keluargaku sendiri. Pintu kamar terbuka pelan. Bram berdiri di sana dengan mata sembab. Pakaiannya masih kusut, sisa dari malam paling berdarah dalam sejarah hidup kami. Ia membawa nampan berisi segelas susu hangat dan sepiring kecil roti. "Arini, dia sudah bangun?" tanya Bram dengan suara yang nyaris hilang. Aku berdiri, melangkah mendekatinya agar suara kami tidak membangunkan Aditya. "Jangan mendekat, Bram. Dia ketakutan melihatmu semalam." Baginya, wajahmu adalah wajah orang asing yang membiarkannya menderita. Bram tertunduk, bahunya berguncang. Aku benar-benar tidak tahu, Arini. Demi Tuhan, ibu bilang dia sudah meninggal. Aku melihat makamnya setiap bulan. Makam itu kosong. Bram, yang kamu ziarahi selama 10 tahun adalah kebohongan ibumu sendiri. Desisku dengan penuh kebencian. Sekarang pilihannya ada padamu. Pengacara perusahaan sudah menyiapkan draft pernyataan. Jika kamu tidak berdiri di sampingku untuk menjebloskan Sofia dan Rian ke penjara seumur hidup, maka surat cerai akan ada di meja kerjamu jam 9 pagi ini.
Ini adalah perjuangan terakhirku untuk membersihkan sisa-sisa racun di hidupku. Aku tidak akan membiarkan ada satupun kaki tangan Sofia yang tersisa di sekitar Aditya. Pukul 10 pagi, kami tiba di laboratorium forensik untuk melakukan tes DNA. Meski kalung itu sudah menjadi bukti yang tak terbantahkan bagiku, hukum membutuhkan kepastian hitam di atas putih. Aditya menatap jarum suntik dengan wajah pucat. Dia sudah terlalu sering merasakan sakit, dan melihatnya ketakutan karena prosedur medis membuat hatiku teriris. Hanya sebentar, sayang. Setelah ini kita makan es krim yang paling besar di kota ini, bujukku sambil memeluk kepalanya. Setelah pengambilan sampel selesai, kami beranjak menuju kantor polisi. Di sana, Sofia dan Rian sedang diperiksa secara intensif. Aku meminta izin untuk bertemu Sofia di ruang kunjungan. Aku ingin menatap matanya sekali lagi. Wanita tua itu duduk dengan pakaian tahanan oranye yang sangat kontras dengan kulitnya yang biasanya terawat mahal. Dia tidak lagi terlihat seperti nyonya besar Hadiningrat. Dia hanya seorang wanita tua yang malang dan penuh dendam. "Kenapa, Sofia? Apa salah bayi itu padamu?" tanyaku, suaraku dingin tanpa emosi. Sofia menatapku dengan tatapan kosong, lalu tertawa kecil yang terdengar sangat mengerikan. "Kau tidak mengerti, Arini. Keluarga Hadiningrat butuh keturunan yang sempurna. Aditya lahir dengan kondisi jantung yang lemah saat itu. Aku tidak ingin pewaris tunggal keluarga ini menjadi beban dan cacat. Aku ingin Bram punya anak lagi darimu, anak yang lebih kuat. Tapi kau malah menutup diri dan tidak mau hamil lagi." Aku terperangah. Jadi hanya karena vonis jantung lemah yang sebenarnya bisa diobati dengan teknologi medis sekarang, dia tega membuang cucunya sendiri? "Kau bukan manusia, Sofia. Kau adalah monster yang bersembunyi di balik kebaya mahal," kataku sambil berdiri. "Dan perlu kau tahu, Aditya tumbuh menjadi bocah yang sangat kuat. Dia bertahan di jalanan selama 10 tahun tanpa bantuan siapapun. Dia jauh lebih sempurna daripada dirimu yang busuk." Aku keluar dari sana tanpa menoleh lagi. Di koridor, Bram menunggu dengan wajah tegas. Dia baru saja menyerahkan rekaman CCTV rahasia dari brankas pribadinya yang menunjukkan pertemuan Sofia dengan seorang pria misterius 10 tahun lalu. Bram memilih berdiri di pihak putra kami. Kini, fokusku adalah memulihkan kesehatan Aditya. Dokter spesialis jantung yang kupanggil menyatakan bahwa kondisi jantungnya memang memerlukan perhatian, namun sangat bisa disembuhkan melalui operasi kecil dan perawatan rutin. Kebohongan Sofia tentang anak cacat hanyalah alasan untuk memuaskan egonya yang gila. Beberapa hari kemudian, hasil DNA keluar. Tahir tidak menipu. Probabilitas 99,99%. Aditya adalah putra kandungku. Dengan hasil itu, aku segera mengurus perubahan identitasnya secara hukum. Nama, Dewa, yang ia gunakan di jalanan kini berganti kembali menjadi Aditya Hadiningrat. Namun aku menambahkan namaku di belakangnya sebagai bentuk perlindungan mutlak. Inilah kisah inspiratif bagi semua ibu yang sedang berjuang di luar sana. Jangan pernah berhenti percaya pada naluri. Jika hatimu mengatakan ada yang salah, maka carilah kebenarannya sampai ke lubang jarum sekalipun. Sore itu, aku membawa Aditya ke taman belakang rumah kami. Dia mulai berani berlari kecil mengejar kupu-kupu. Meskipun tubuhnya masih kurus, pancaran matanya mulai menunjukkan binar kehidupan. Ia masih memakai kalung perak itu. Baginya, itu bukan sekadar perhiasan, tapi benda keramat yang telah menyelamatkan nyawanya dari kegelapan. "Ibu, apakah orang tua jahat itu tidak akan kembali?" tanya Aditya sambil duduk di pangkuanku. "Tidak akan, sayang. Ibu sudah mengurung mereka di tempat yang sangat jauh. Sekarang, hanya ada ibu, papa, dan kebahagiaan untukmu," jawabku sambil mencium keningnya. Malam itu, aku duduk di meja kerja, menuliskan storytelling tentang perjalanan ini. Aku ingin dunia tahu bahwa kekayaan tidak ada artinya tanpa integritas dan kasih sayang. Aku akan mendirikan yayasan, Kalung Matahari, untuk membantu anak-anak jalanan yang hilang dan menjadi korban perdagangan manusia. Inilah motivasi baru dalam hidupku. Namun, di tengah kedamaian yang baru saja terbangun, sebuah telepon masuk dari detektif pribadiku. "Nyonya Arini, ada satu hal yang belum terungkap. Wanita yang memelihara Aditya di gubuk itu,
Dia baru saja ditemukan tewas di dalam selnya. Seseorang telah membungkamnya. Jantungku berdegup kencang. Apakah ini berarti masih ada kaki tangan Sofia yang berkeliaran? Ataukah ada rahasia besar lain yang lebih gelap dari sekadar harta warisan? Aku mengepalkan tangan. Siapapun mereka, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh anakku lagi. Perang ini ternyata belum benar-benar usai. Kematian wanita di sel tahanan itu adalah lonceng peringatan yang membuat seluruh bulu kuduku berdiri. Ternyata, kejahatan ini memiliki akar yang lebih dalam dari sekadar keserakahan seorang mertua. Aku berdiri di balkon, menatap kegelapan taman belakang, menyadari bahwa rumah mewah ini masih dikelilingi oleh bayangan yang mengintai. Namun, aku bukan lagi Arini yang lemah dan mudah dibodohi. Aku adalah singa betina yang telah menemukan kembali anaknya, dan aku akan menghancurkan siapapun yang berani mencoba merebutnya kembali. Pagi itu, aku memanggil tim keamanan privat terbaik dari luar negeri. Aku tidak lagi percaya pada orang-orang lama di sekitar keluarga Hadiningrat. Setiap sudut rumah dipasangi sistem keamanan tingkat militer. Aditya, yang kini mulai terbiasa memanggilku Ibu, masih sering terbangun tengah malam sambil berteriak ketakutan, mengira dirinya masih harus mengejar target jualan tisu di bawah guyuran hujan. Setiap kali itu terjadi, aku akan memeluknya hingga pagi, membisikkan bahwa dunia jalanan itu sudah mati dan terkubur. Arini, detektif menemukan sesuatu di brankas tersembunyi milik Rian. Suara Bram memecah keheningan ruang kerjaku. Dia datang membawa sebuah map biru yang tampak kusam. Aku membuka map itu dan jantungku seolah berhenti berdetak. Di dalamnya terdapat surat perjanjian asuransi jiwa atas nama Aditya yang dibuat sesaat setelah ia lahir. Nilainya fantastis, hampir 100 miliar rupiah. Namun, yang membuatku mual adalah klausul di dalamnya. Asuransi itu hanya bisa cair jika Aditya dinyatakan meninggal atau hilang secara permanen, tanpa ahli waris lain selain Rian dan Sofia. Inilah kisah kehidupan yang paling menjijikkan. Anakku bukan hanya disingkirkan karena dianggap cacat, tapi dia dijadikan aset dagangan. Mereka tidak membunuhnya karena mereka butuh dia tetap hilang, agar dana perwalian dari mendiang ayah Bram tetap mengalir ke kantong mereka. Ini adalah pengkhianatan yang dilakukan secara sistematis selama 1 dekade. Mereka memperlakukan anakku seperti barang jaminan utang. Desisku dengan amarah yang membakar hingga ke sumsum tulang. Aku sudah menyerahkan bukti ini ke kejaksaan, Arini. Sofia dan Rian tidak akan pernah melihat matahari lagi sebagai orang bebas. Tapi, ada satu nama lagi yang muncul di sini. Bram menunjuk sebuah tanda tangan di pojok surat asuransi. Dokter spesialis yang menyatakan Aditya meninggal 10 tahun lalu. Dr. Hendra. Tanpa membuang waktu, aku memerintahkan timku untuk melacak Dr. Hendra. Ternyata, pria itu telah pensiun dini dan hidup mewah di sebuah villa terpencil di Bali. Dia adalah kepingan puzzle terakhir dalam storytelling berdarah ini. Dia yang memalsukan surat kematian, dia yang memberikan bayi Aditya kepada perantara Sofia, dan dia yang memastikan aku tetap berada dalam pengaruh obat bius agar tidak bisa melawan. 2 hari kemudian, timku berhasil membawa Dr. Hendra kembali ke Jakarta dalam tekanan hukum yang tak terelakkan. Di ruang interogasi privat, pria tua itu gemetar hebat saat aku melemparkan kalung perak matahari milik Aditya ke depannya. Kau lihat kalung ini? Ini adalah saksi bisu kejahatanmu. Dokter, suaraku rendah namun mematikan. 10 tahun anakku menderita di jalanan sementara kau berpesta dengan uang haram dari Sofia. Katakan padaku, apa kata-kata terakhirmu sebelum aku memastikan izin praktikmu dicabut dan kau membusuk di sel yang sama dengan Sofia? Dr. Hendra menangis terseduh-seduh, mengakui semua perbuatannya. Dia menceritakan bagaimana Sofia mengancam akan menghancurkan karirnya jika tidak menuruti perintahnya. Pengakuan ini menjadi paku terakhir di peti mati kejahatan keluarga Hadiningrat. Kini, setelah semua musuh berada di balik jeruji besi, aku fokus sepenuhnya pada masa depan Aditya. Kami memulai terapi trauma intensif. Perlahan tapi pasti, Aditya mulai belajar bahwa tidak semua orang dewasa adalah ancaman. Dia mulai menyukai pelajaran matematika dan menunjukkan bakat luar biasa dalam melukis. Mungkin, penderitaannya di jalanan telah mengasah ketajaman indranya. Suatu sore, Aditya menggambar sebuah pemandangan. Di tengahnya ada seorang wanita yang memakai mahkota, memegang tangan seorang anak kecil yang memakai kalung matahari.
Di latar belakang, ada ribuan orang yang tersenyum. "Ini apa, sayang?" tanyanya lembut. "Ini ibu. Ibu adalah ratu yang menyelamatkan aku dari naga jahat. Dan orang-orang itu adalah teman-temanku di jalanan yang juga ingin diselamatkan," jawab Aditya polos. Kata-katanya memicu sebuah motivasi baru bagiku. Aku menyadari bahwa masih banyak Aditya-Aditya lain di luar sana yang belum ditemukan oleh ibu mereka. Aku mengalihkan sebagian besar saham perusahaanku untuk membangun pusat rehabilitasi dan pencarian anak hilang yang paling canggih di Asia. Aku menamakannya The Sun Pendant Foundation. Proses hukum Sofia dan Rian menjadi berita nasional yang menggemparkan. Rakyat murka melihat bagaimana kaum elit bisa bertindak sekeji itu. Namun, aku menolak semua permintaan wawancara. Bagiku, ini bukan soal popularitas. Ini soal kasih ibu yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Bram, meski ia tidak terlibat langsung, memilih untuk mengasingkan diri sementara waktu untuk menebus rasa bersalahnya. Dia menyerahkan seluruh hak asuhnya padaku dan bekerja sebagai relawan di yayasan yang kubangun. Aku belum bisa memaafkannya sepenuhnya. Tapi demi Aditya, aku memberinya ruang untuk menjadi ayah yang lebih baik. 10 tahun yang hilang tidak akan pernah bisa kembali. Luka di punggung Aditya mungkin akan membekas selamanya, dan ketakutannya terhadap suara petir mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Namun, kami belajar untuk hidup dengan luka-luka itu. Luka itu adalah bukti dari sebuah perjuangan yang berhasil kami menangkan. Sekarang, setiap kali aku melewati lampu merah dan melihat anak-anak penjual tisu, aku tidak lagi menutup kaca mobil. Aku akan turun, memberikan bantuan, dan memastikan mereka memiliki tempat untuk berlindung. Karena aku tahu, di balik wajah-wajah kusam itu, mungkin ada seorang pangeran yang sedang menunggu ibunya menjemput. Inilah akhir dari kisah inspiratif tentang kalung perak yang meruntuhkan dunia miliarder, namun membangun kembali sebuah dunia yang penuh dengan harapan. Aditya kini berdiri di balkon bersamaku, menatap matahari terbenam. Dia tidak lagi memegang tisu, melainkan memegang tanganku dengan sangat erat. "Ibu, terima kasih sudah mengenali kalungku," bisiknya. "Terima kasih sudah bertahan untuk ibu, Aditya," jawabku sambil mengecup kepalanya. Duniaku yang dulu hanya berisi angka dan profit, kini dipenuhi dengan suara tawa anakku. Dan itu adalah kekayaan yang paling hakiki. Takdir telah membawa kami pulang, dan kali ini, tidak akan ada rahasia yang